Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kalau Tuhan kembali memanggil kita untuk boleh masuk dalam ibadahnya pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam ibadah. Saudara yang terkasih, puji syukur kita sudah boleh masuk di dalam bulan Januari 2021, di mana 1 tahun sudah Tuhan menyertai dan memelihara kita dengan kondisi yang mungkin membuat kita khawatir dan cemas. Tapi saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya biarlah kita semua boleh membawa ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita, dengan menaikkan pujian KPPK nomor 9, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekal kasih-Nya, haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ayat yang akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 220, Ku Tahu Yang Percaya. Aku tahu anugerahnya Dia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Rohku
menyadarkan semua dosaku. Firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mari kita mau membawa setiap pribadi kita mau membawa doa kita pribadi ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami, inilah setiap kami ya Tuhan. Kami menghampiri-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami, dengan segala kelemahan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memimpin kami Tuhan di dalam tahun 2020 sampai saat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, melewati kondisi yang mungkin membuat kami khawatir, membuat kami cemas Tuhan. Tapi kami sungguh merasakan kebaikan tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kami boleh mengecap kebaikan-Mu, tapi seringkali Tuhan, kami masih Tuhan mengecewakan akan Engkau. Kami masih seringkali lupa Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan memelihara kami Tuhan. Karenanya biarlah Engkau yang menilik hati kami, melihat kedalaman setiap kami secara pribadi Tuhan. Engkau yang tahu setiap kondisi kami Tuhan. Biarlah Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada-Mu Tuhan. Rindu untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh mempercayakan setiap kehidupan kami ke depan nanti Tuhan, ke dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengajak kami sekali lagi masuk dalam ibadah-Mu. Biar Engkau yang boleh memberkati setiap kami dan menguatkan kami Tuhan. Di dalam kami boleh masuk dalam ibadah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali menaikkan pujian KPPK nomor 335. Pujian ini kembali mengingatkan kita sekali lagi, bahwa siapakah kita ini, sampai kita boleh mendapat anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Kita yang harusnya dihukum, tapi kita boleh mendapatkan keselamatan dan kasih yang begitu besar. KPPK 335 sangat besar anugerahnya. Janji yang teguh. Ku dapat janji yang teguh, ku harus
saya undang kita semua bangkit berdiri. Berita anugerah akan kita dengar dari 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ke 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan menaikkan pujian KPPK 215 kemana saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa untuk kami boleh hidup. Tuhan pimpin dan Tuhan pakai akan hamba. Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di tangan saya ada satu benda barang, ya, ada tulisannya, itu adalah sampah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau sampah ini permisi tanya, kita taruhnya di mana, saudara? Sampah yang bau, sampah yang kotor, yang menjijikkan ini, kita taruhnya biasanya di tempat yang tersembunyi, bukan? Kita harus buang sampah ini. Sampah ini tidak pernah kita letakkan di tempat tidur kita yang wangi. Ataupun kalau di dalam rumah tidak pernah kita letakkan dalam waktu yang sangat lama. Sampah ini harus kita buang. Sampah ini tidak boleh ada lagi. Saya termasuk orang yang tidak suka simpen barang terlalu banyak, saudara. Apa yang tidak perlu, yang sudah jarang dipakai, saya langsung buang. Karena itu sampah buat saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya begitu banyak sekali sampah di rumah kita. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam kehidupan iman kita, sebagai orang-orang Kristen, kita juga punya sampah. Kita punya sampah-sampah yang sudah begitu lama sekali, yang kita simpan dalam hidup kita, dan tidak pernah kita buang, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam bagian ini, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, maka dia anggap bahwa hidupnya yang lama itu adalah sampah. Dan sampah-sampah itu haruslah dia buang, saudara-saudara. Sampah-sampah itu tidak boleh ada lagi di dalam hidupnya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka pada saat itulah hidupnya berubah. Terang yang bercahaya di tengah-tengah gelapnya hidupnya, mengubahkan hidupnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, dan hidupnya menjadi hidup yang baru. Dan dia melupakan apa yang sudah di belakangnya, dan dia berlari untuk menuju kepada kemuliaan Kristus. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan kita harus berani membuang sampah-sampah yang tidak lagi berguna bagi hidup kita. Mungkin itu keuntungan kita pada masa lalu, mungkin itu kebanggaan kita pada masa yang lalu. Tetapi seperti Rasul Paulus, semuanya itu kuanggap rugi, semuanya itu kuanggap sampah demi Kristus. Karena Kristus, oleh Kristus, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Di dalam bagian Filipi pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 jenis sampah yang perlu kita buang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berarti. Itulah yang dialami, itulah yang juga dihidupi oleh Rasul Paulus. Sampah yang pertama, saudara-saudara, yang disebutkan di dalam bagian Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua, saudara-saudara. Sampah ini adalah orang-orang yang senantiasa, diri kita yang senantiasa merasa diri paling benar, merasa diri paling oke, merasa diri paling beres, merasa diri paling suci. Di dalam ayat yang kedua di sini Paulus mengatakan, memberikan satu peringatan, hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa arti anjing-anjing dalam bagian ini?
Anjing di dalam tradisi orang-orang Yahudi, bahkan juga bagi beberapa orang sampai saat ini, dianggap sebagai binatang yang najis, saudara-saudara. Mungkin sebagian hari ini mungkin saudara memelihara anjing, dan banyak orang yang punya anjing yang lucu-lucu. Tetapi pada saat itu, bahkan juga di beberapa bangsa menganggap anjing itu sebagai binatang yang najis. Artinya apa? Bahwa di dalam bagian ini Paulus ingin mengangkat adanya orang-orang yang masuk di dalam gereja Filipi. Mereka itu sebagai orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, tetapi menajiskan, yang mengotori akan iman dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang ini, orang-orang Farisi, orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa merasa dirinya benar, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling tahu akan firman Tuhan, dan orang lain adalah orang yang tidak tahu apa-apa, orang lain adalah orang yang penuh dengan dosa, mereka paling suci, paling benar. Dan orang-orang inilah orang-orang yang disebut sebagai anjing-anjing, orang-orang sebagai pengajar-pengajar yang jahat, penyulat-penyulat palsu, karena di dalam hidup mereka senantiasa merasa dirinya benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita secara praktis, kalau kita boleh mengakui di hidup kita, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita adalah orang-orang yang senantiasa merasa diri kita paling benar, paling beres, paling oke, paling suci. Saudara-saudara, Paulus justru merasa dirinya sebagai orang-orang yang paling berdosa, merasa dirinya orang yang paling tidak layak. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15, Paulus mengatakan, Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di dalam bagian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus juga mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, karena aku adalah penganiaya daripada umat Tuhan. Paulus tidak pernah merasa dirinya adalah orang yang beres, orang yang suci, orang yang paling benar. Tetapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gereja, ada begitu banyak sekali kehidupan kita yang seringkali merasa diri kita adalah orang yang paling benar, saudara-saudara. Orang-orang yang tidak bisa dikritik, orang-orang yang tidak pernah bisa dipersalahkan karena diri kita yang paling benar. Gereja, saudara-saudara, seringkali juga tertutupi oleh tembok-tembok yang begitu kuat, tembok-tembok yang tidak pernah mau melihat akan sekitarnya karena dirinya merasa paling benar, paling sehat, paling rohani, paling suci, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ketika kita melihat orang lain yang bersalah, ketika kita melihat ada orang lain yang melakukan satu kesalahan, bahkan mungkin kesalahan yang fatal sekalipun, saudara-saudara, bagaimana respon kita? Saudara-saudara, saya memiliki seorang anak, dan masa-masa PSBB seperti sekarang, anak belajar di rumah itu menjadi satu kesulitan yang tersendiri. Satu kali, saudara-saudara, anak saya ini melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak benar. Ya, dia lagi dulu terangkan, dia main chat sendiri sama temannya. Wah, saya kemudian tegur dia. Ya, saya ngomong yang keras kepada dia, saudara-saudara. Lalu kemudian dia sempat nangis, saudara-saudara. Lalu kemudian pada saat itu kemudian mamanya, istri saya kemudian datang kepada saya dan dia berkata, Pak, kamu tahu nggak? Kamu tuh sudah menyakiti hati daripada Moses. Lalu kemudian apa yang saya katakan kepada istri saya, kepada anak saya, kan kamu yang salah. Kamu yang salah, nggak boleh chat lagi Zoom meeting. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi kamu lakukan. Mana buku kamu? Wah, saya kemudian berkata. Tapi Pak, istri saya mengatakan, kamu sudah menyakiti. Ayo kamu minta maaf. Saya bilang, enggak, dia yang harus minta maaf. Saudara-saudara, kemudian saat itu ada suara di dalam diri saya yang menyadarkan saya bahwa ketika kita menunjuk orang lain salah, ketika jari kita menunjuk kepada orang lain, kamu salah, kamu berdosa, kamu tidak beres, maka sesungguhnya ada 3 jari yang menunjuk pada diri. Dan itulah kemudian saya memeluk anak saya dan saya bilang, Papa minta maaf. Bapak Ibu, ketika ada orang yang salah,
di gereja ini. Ada orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Entah itu mungkin seorang pengurus, entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan. Bagaimana saudara-saudara kita memperlakukan mereka? Seringkali banyak orang merasa, minta maaf saudara-saudara, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling beres, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling tidak ada kesalahan sama sekali. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau jujur, di dalam diri kita ada begitu banyak lubang-lubang yang begitu besar, di dalamnya ada kesalahan, di dalamnya ada begitu banyak bau busuk yang mengerikan, dan seringkali kita tutupi dengan kita merasa diri paling benar. Ada sebuah artikel yang saya baca saudara-saudara, perbedaan antara orang benar dan orang yang merasa paling benar. Orang benar itu tidak akan berpikiran bahwa dia yang paling suci. Sebaliknya orang yang merasa paling benar, di dalam pikirannya hanya dirinya yang paling benar. Orang benar, dia sadar kesalahannya. Tapi orang yang merasa dirinya paling benar, merasa tidak perlu untuk mengaku dosa. Orang benar setiap saat introspeksi. Ada kesalahankah dengan rendah hati? Tapi orang yang merasa dirinya paling benar, merasa tidak perlu introspeksi. Orang lain yang introspeksi, saya tidak perlu. Orang benar selalu memiliki kerendahan hati untuk menerima masukan, bahkan kritikan dari siapa saja. Tetapi orang yang merasa dia paling benar, dia sulit menerima masukan, apalagi kritikan. Orang benar selalu menjaga mulutnya, perkataannya, tindakannya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Tapi orang yang merasa paling benar, merasa semua apa yang dia lakukan benar, tidak perlu lagi untuk boleh dipertimbangkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya bukan siapa-siapa, orang yang paling kotor. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tetapi kita seringkali merasa diri kita ini layak, merasa diri kita ini sempurna, merasa diri kita tuh tidak ada sesuatu hal yang salah. Satu kali saudara-saudara sekalian, saya dan istri seringkali punya beda pendapat. Saya orang yang sedikit agak perfeksionis. Kalau barang diambil harus dikembalikan. Itu prinsip saya, saudara-saudara. Tapi istri saya tidak. Yang mau ambil barang, dia tidak kembalikan. Dan sampai satu kali saudara-saudara kita ribut gara-gara apa? Gara-gara istri saya itu lupa balikin barang pada tempatnya. Lalu kemudian saya tegur dia, saudara-saudara. Sampai satu waktu, dia diam. Sampai satu waktu kemudian saya melakukan kesalahan yang persis, yang sama seperti dia. Lalu kemudian dia tegur, Pak, kamu bilang taruh barang jangan sembarangan. Habis ambil kembaliin. Toh kamu habis ambil kamu nggak kembaliin. Aku pintar ngomong, nggak pintar lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kemudian langsung berargumentasi. Saya bilang sama istri saya kan lagi sibuk, saya mau persiapan kompas, saya mau begini, saya mau begini, begitu. Saudara-saudara, seringkali kita merasa diri kita paling beres, paling benar. Buanglah semua sampah-sampah itu. Padahal kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak layak. Dan kita hanya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu paling benar. Dan paling salah adalah orang lain. Karena kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sampah kedua yang perlu kita buang dalam hidup kita adalah kebanggaan diri. Kebanggaan diri kita. Paulus menceritakan akan kebanggaan dirinya. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Ishak itu disunat pada usia 17 tahun. Saudara-saudara, Paulus sudah menggambarkan bahwa dia disunat pada hari ke-8. Ini menggambarkan sesuatu yang begitu sangat luar biasa, lebih daripada Ishak. Bahkan dia lebih daripada orang-orang proselit.
Proselit itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang kemudian bertobat dan menjadi orang Yahudi. Paulus melakukan apa yang disebut sebagai surah pada ayat ke-8 sebagai satu kebanggaan. Paulus sudah menceritakan akan kebangsaannya. Dia berasal dari Israel. Kebangsaan ini menunjukkan tentang kemurniannya, asal-usulnya. Dia memang berasal dari orang-orang Israel, bahkan dia keturunan Benyamin. Benyamin ini menjadi satu suku yang begitu dibanggakan oleh orang-orang Israel. Kenapa, saudara-saudara? Karena Benyamin itu lahir dari istri Yakub yang paling dia sayangi, yaitu Rahel. Dan Benyamin itu lahir di tanah perjanjian. Saudara-saudara, Benyamin ini satu suku yang begitu dibanggakan oleh orang-orang Israel. Presiden Israel saat ini, itu namanya juga Benyamin Netanyahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang luar biasa, kelahirannya, asal-usulnya, sukunya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Ayahnya, ibunya orang Ibrani asli. Keturunannya adalah keturunan yang begitu spesial sekali. Bukan asal-asalan, secara bibit, bobot, bebek, itu orang yang sangat luar biasa. Itulah Paulus. Bahkan dia adalah orang Farisi. Orang Farisi ini, saudara-saudara, orang yang mempelajari firman Tuhan secara ketat. Mereka tahu firman Tuhan. Bahkan Paulus itu diajar oleh seorang guru bernama Gamaliel. Seorang yang begitu sangat paham, seorang yang sangat detail sekali, seorang yang sangat hafal dengan Taurat dan melakukan hukum Taurat dengan luar biasa. Dan yang paling tinggi daripada kebanggaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa aku melakukan seluruh hukum Taurat itu secara sempurna, tidak bercacat celah, tidak ada cacat celah. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, pada waktu saya pergi ke Israel, saya melihat bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika mereka itu di tembok ratapan, saudara-saudara, mereka itu kemudian berdoa, bersembahyang dengan sungguh-sungguh, bahkan berjam-jam mereka lakukan itu. Mereka baca Taurat, mereka berdoa. Kalau dibandingkan dengan saudara dan saya, mungkin kita nggak ada apa-apanya. Itulah Paulus, kebanggaannya. Dia melakukan hukum Taurat secara sempurna. Setiap titik tolak dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus dia merasa bukan siapa-siapa. Dahulu itu sebagai satu kebanggaan, itu sebagai sesuatu hal yang dia raih, yang dia inginkan, dan mungkin semua orang juga inginkan. Tetapi pada waktu dia mengenal Kristus, semua kebanggaannya itu habis. Semuanya itu anggap rugi, semuanya dianggap sampah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini berapa banyak di antara kita yang merasa diri kita layak? Mungkin diri kita merasa diri kita paling baik dibandingkan dengan orang lain. Kita punya kebanggaan yang lain di dalam hidup ini. Paulus, saudara-saudara, dia anggap semuanya sampah. Semua kebanggaan kita ketika kita berhadapan dengan Kristus dan perangnya, seluruh kebanggaan itu menjadi sampah, tidak ada artinya sama sekali. Dan itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengarahkan diri kepada kebanggaan kita, tapi merendahkan diri, merasa diri kita bukan siapa-siapa, merasa diri kita paling lemah, paling bodoh. Tapi Kristus itulah yang kita tinggikan di dalam hidup kita. Saudara, sampah ketiga yang harus kita buang, yaitu kita harus membuang semua kepentingan diri kita dan menjadikan kepentingan Allah. Itulah yang harus menjadi kepentingan kita. Saya ulangi lagi, saudara. Kita harus membuang kepentingan diri kita, agenda diri kita, dan kemudian menjadikan kepentingan agenda Allah menjadi agenda kita. Sehingga di dalam pelayanan, saudara-saudara sekalian, kita senantiasa merasa bahwa pelayanan ini bukan milik saya, milik Tuhan. Gereja ini bukan milikku, tetapi milik Tuhan. Orang-orang ini adalah bukan milikku, tetapi milik Tuhan. Ini bukan kepentinganku, tetapi kepentingan Tuhan. Ini bukan keberhasilanku, tapi keberhasilan Tuhan. Ini bukan siapa-siapa. Gereja ini kalau boleh berkembang, setiap orang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, itu karena Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak orang yang merasa dirinya penting, yang melakukan segala kepentingannya, urusannya, agendanya, sampai satu waktu dalam Injil Tuhan Yesus kemudian mengatakan, pada hari-hari terakhir ada banyak orang yang kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah berkhotbah, aku sudah melayani, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena yang menjadi kepentinganmu bukan kepentinganku. Yang menjadi agendamu bukan agendaku. Yang menjadi interest daripada hidup kita bukanlah interest daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita memasuki tahun 2021 ini saudara-saudara, kita kemudian berkata kepada Tuhan, segala sesuatu itu kuanggap rugi. Seperti Paulus ketika dia mengenal Tuhan, dia mengenal kasih karunia, segala sesuatu itu kuanggap rugi. Bahkan kepentingannya, seluruh agenda hidupnya itu lenyap daripada hadapannya, dan dia hanya memusatkan diri kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita membuang semua sampah-sampah hidup kita? Tidak ada yang lain, kita mengarahkan diri kita kepada Kristus. Pada waktu engkau sedang mengalami sakit, penyakit, pada waktu engkau sedang mengalami pergumulan hidup yang paling berat sekalipun, Bapak Ibu saudara-saudara, pandanglah kepada salib Kristus. Karena di situ ada seorang anak manusia yang pernah menderita, bahkan jauh lebih menderita daripada hidup saudara dan saya. Engkau mengalami akan sakit penyakit, dia pernah mengalami akan penderitaan yang jauh lebih besar daripada seluruh penyakit saudara. Seluruh dosa-dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup. Karena apa saudara-saudara? Karena kita melihat permasalahan hidup kita. Permasalahan hidup di dunia ini bukan masalah ekonomi. Permasalahan hidup kita pada hari ini bukan karena sakit COVID-19. Permasalahan hidup kita pada hari ini bukan masalah rumah tangga. Permasalahan hidup kita terbesar adalah dosa-dosa saudara dan saya. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, maka dia menyelesaikan, dia menuntaskan akan segala sesuatu. Sudah selesai, sudah genap di atas kayu salib. Dan di situ saudara-saudara, kita boleh memiliki arti daripada hidup. Hidup ini bukan hanya hidup yang mengalir begitu saja, tapi hidup ini berbicara tentang Kristus, berbicara tentang kebangkitannya, dan seluruh hidup kita diarahkan kepada Kristus. Ada seorang pelukis yang terkenal sekali dengan lukisan-lukisannya. Dia bernama Caspar David Friedrich. Dan lukisannya yang diberi nama Morning Mist on the Mountain. Lukisan ini melukiskan ada sebuah pegunungan, lalu kemudian di situ ada awan-awan yang menutupi akan pegunungan itu. Dan di dalam lukisan itu memang tidak terlalu jelas. Di salah satu puncak gunung itu ada sebuah salib yang kecil sekali. Dan setiap orang ingin menuju kepada puncak itu. Tetapi ketika kita menuju ke puncak itu, ada begitu banyak awan, ada banyak kegelapan di situ untuk boleh menuju ke situ. Dan hidup kita saudara-saudara bukan berakhir pada hari, tapi hidup kita harus selalu berakhir pada salib Kristus. Dan pada waktu saudara-saudara di dalam lukisan itu digambarkan itulah hidup manusia. Kita terus berusaha di dalam hidup ini untuk menuju kepada salib Kristus itu. Tetapi ketika kita menuju kepada salib itu, ada begitu banyak sampah-sampah, ada begitu banyak awan-awan gelap, ada begitu banyak rintangan-rintangan. Dan kita harus melepaskan semua itu agar beban kita menjadi ringan. Dan kita terus boleh maju menuju kepada salib Kristus. Tujuan hidup manusia adalah hidup untuk boleh semakin serupa dengan Kristus yang ada di kayu salib. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita memasuki tahun 2021 dengan kita hidup sebagaimana Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Aku meninggalkan semua yang kuanggap kesenangan, kebanggaan, tapi semua yang kuanggap sampah. Karena Kristus jauh lebih besar. Apapun penderitaan saudara, arahkanlah hidupmu kepada salib Kristus.
Apapun kesukaran hidup saat ini, apapun sakit saudara, arahkanlah hidupmu kepada Kristus. Maka di situ engkau akan mengalami ketenangan, kedamaian, kekuatan, topangan, dan hidup itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami kepada Kristus. Membuang semua sampah-sampah yang tidak berguna dalam hidup kami. Dan terus kami mengejar dan kami boleh mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami kembali menghampiri Engkau Tuhan, membawa pokok-pokok syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk persiapan gereja kami, di mana gereja kami sedang mempersiapkan akan melakukan ibadah onsite. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mempersiapkan setiap orang yang boleh bertanggung jawab di dalam mempersiapkan ibadah ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kehati-hatian, kebijaksanaan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Boleh mempersiapkan satu ibadah di mana jemaat-Mu boleh hadir bersama Tuhan, menikmati ibadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan persiapan ibadah onsite ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh menyempurnakan dan boleh memperlengkapinya semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kalau kami mengingat akan anak-anak kami, siswa-siswa yang mungkin sebentar lagi akan mulai masuk di dalam ibadah, masuk dalam kelas Tuhan. Engkau juga yang mempersiapkan setiap anak-anak kami, setiap guru-guru, setiap sekolahan-sekolahan, mereka dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh Tuhan boleh menyediakan fasilitas dengan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga proses belajar mengajar boleh berjalan lancar dan anak-anak kami boleh kembali menikmati sekolah dan berkumpul dengan teman-temannya. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi biarlah Engkau yang terus mempersiapkan semuanya agar kami boleh melakukan aktivitas kami kembali nanti berjalan seperti normal sedia kala ya Tuhan. Kami juga teringat akan negara kami Tuhan. Kami teringat akan aparatur pemerintahan dan setiap orang Tuhan di jajaran pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatasi
kondisi pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik bagi setiap masyarakat dan warga negara Indonesia ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan, untuk mereka boleh mempersiapkan nanti baik vaksin atau apapun peraturan yang boleh diambil, agar semuanya nanti boleh berjalan dengan kembali Tuhan, berjalan normal, dan semuanya boleh kami nikmati secara bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa-doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan, dan saya memberikan info bahwa persembahan yang akan kita berikan dapat dilakukan melalui transfer atau melalui scan QR barcode yang tersedia di layar Bapak Ibu. Dan saat ini ayat persembahan kita akan diambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dan kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 330, "Kini ku mau Tuhan." Mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku khawatir, kini Ia jaga. Dulu semau diri, kini ku taat. Dulu ku pemohon, kini memuji. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan, di mana sekali lagi kami diingatkan Tuhan bahwa berkat penyertaan kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu yang begitu besar boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan Tuhan, mengembalikan sedikit dari apa yang sudah kami terima Tuhan. Bukan hanya materi Tuhan, bukan hanya uang, tapi biarlah semuanya yang kami ada, kami boleh kembalikan Tuhan, kami boleh berikan untuk kemuliaan dan untuk menyenangkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan
dan menerima akan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.